Oke, di video kali ini ya, selamat datang yang baru saja melihat channel dari Saifuddin ID. Nah, di sini kita akan belajar tentang dari mana sih awal belajar membuat website. Karena kenapa? Ya semua juga bingung ya. Dulu juga waktu pertama kali saya belajar tuh bingung, dari mana sih awal belajar membuat website. Nah, maka dari itu di sini saya akan jelaskan langkah-langkah awal jika kawan-kawan ingin belajar dari awal bagaimana cara membuat website ya. Itu di sini kita akan jelaskan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah biar kawan-kawan tidak menghabiskan banyak waktu untuk belajar, namun belajarnya itu tidak menjurus. Gitu, wajar ya. Ketika orang itu melihat sebuah video YouTube tentang panduan ini, kemudian di samping timelinenya YouTube itu pasti ada video menarik, lebih menarik ya thumbnailnya. Kemudian teman-teman pasti tuh klik, akhirnya video belajar tidak fokus. Nah, di sini saya ulangin lagi bahwa kita akan menjelaskan tentang dari mana awal belajar membuat website, gitu ya. Oke, langsung saja. Perlu kawan-kawan ketahui apa itu website ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat website itu apa, seperti ini contohnya. Jika kawan-kawan mencari sebuah website, contoh www.sundaweb.co.id, maka muncullah di situ jasa pembuatan website. Diklik, nah seperti tampilannya. Maka itulah yang dinamakan website, gitu ya. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu membangun personal branding. Cocok untuk kawan-kawan yang sedang membuat usaha, membangun bisnis, itu cocok. Personal branding itu di website juga tinggal dibaguskan bagaimana penulisan yang baik, kemudian SEO-nya juga dibaikan agar menampil di Google. Kemudian juga isi-isi artikel yang membuat orang manfaat ya, jika ingin ditunjukkan untuk membangun personal branding. Nah, bisa juga untuk dimanfaatkan sebagai berbagai cerita dan informasi. Ya, banyak sekali blogger-blogger itu menuliskan tentang diary-nya itu di blog ya, di website blog itu banyak sekali. Bahkan orang-orang traveling juga banyak yang menuliskan cerita travelingnya itu di blog melalui tulisan gitu. Kemudian juga yang ketiga itu menghasilkan uang, sudah pasti ya. Karena apa? Di poin pertama itu membangun personal branding. Jika orang itu sudah percaya dengan personality kita ya, maka orang itu ketika kita jualan produk apa nih gitu ya di bidang kita, maka sudah pasti orang itu percaya sama kita. Kenapa? Karena kita membidangi tersebut, karena branding tersebut sudah nempel ke kita. Itu membangun personal branding itu perlu. Banyak sekali orang-orang yang baru mulai menjual jasa atau produk ya, mereka langsung ingin buru-buru terjual produknya. Padahal itu salah menurut saya. Karena apa? Butuh proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk membangun personal branding tersebut, atau melalui sosial media atau melalui googling ya. Kalau sudah membangun personal branding, udah pasti menghasilkan uang, karena produk apapun yang dijual pasti orang percaya. Kemudian menghasilkan uang dari berbagai cerita dan informasi. Contohnya sekarang adalah kawan-kawan punya blog tentang kategori traveling, maka kawan-kawan bisa menghasilkan uang dengan cara mendaftarkannya ke AdSense, dimonetize seperti YouTube ya. Nah, di sini macam-macam website sebenarnya banyak ya, cuman di sini saya akan tuliskan poin intinya saja agar mudah dipahami. Yang pertama itu website toko online. Nah, kawan-kawan bisa cek di Google, tuliskan www.sundapkomputer.com. Nah, di situ adalah contoh website toko online yang mana isinya adalah khusus untuk menjual produk-produk komputer, laptop, RAM, CPU dan lain-lain. Itu di Sunda Komputer. Kemudian bisa lagi itu produk jasa ya, sama aja produk toko online itu mau produk jasa atau produk real. Contoh buka www.sundaweb.co.id. Nah, di situ juga
menjual tentang jasa pembuatan website untuk kawan-kawan atau beberapa ibu-ibu yang tidak ingin belajar ya, atau yang ingin terima beres, seperti ingin membuat website sekolah, website desa, atau website company travel dan lain-lain ya. Itu bisa langsung di sunda.id. Kemudian yang kedua, website pribadi. Nah, website pribadi ini contohnya jika yang sekarang ngetrend itu ya, itu di sebuah Instagram itu menampilkan link khusus, di depannya itu menampilkan link khusus, yang mana link khusus itu bisa kita alihkan ke website pribadi kita. Kemudian yang ketiga, website blog. Nah, website blog ini saya ceritakan tadi, itu bisa merangkap ke contoh, jika kita suka traveling, itu bisa kita membuat website blog dengan tema artikel traveling gitu ya. Sesuai yang saya bilang tadi, sebenarnya bisa kita jadikan uang, namun perlu kita monetize ya. Artikel-artikelnya harus memenuhi persyaratan. Sangat mudah jika kawan-kawan ingin belajar. Nah, ini poin pertama, hal yang perlu disiapkan kawan-kawan ya. Jika rata-rata untuk orang pemula atau pertama itu masih bingung, jika ingin belajar membuat website, itu dari mana sih yang pertama kita bangun ya. Ini di luar dari pembuat website program ya, di luar dari website coding. Ini kita membuat website yang tanpa harus memahami codingnya. Nah, jika kawan-kawan masih bingung, hal yang perlu disiapkan atau hal yang perlu dipelajari itu apa sih? Yang pertama itu, jika kawan-kawan ingin belajar membuat website langsung praktek, maka hal yang perlu disiapkan adalah nama websitenya dulu. Kawan-kawan ingin belajar membuat website nih ya, belajar membuat website tapi langsung jadi. Yang pertama, nama website deh, langsung siapin. Oke, nama website sudah jadi nih, sudah siap. Catat nama kawan-kawan masing-masing, ditambah menggunakan .com karena domain itu perlu. Nah, kawan-kawan juga biasanya masih bingung tuh, domain itu apa sih? Nah, domain itu adalah jika kawan-kawan misalkan menjual produk komputer, misalkan Sunda Komputer, maka Sunda Komputer itu diakhiri dengan kata .com, maka itulah disebut nama domain. Ekstensi .com itulah yang dinamakan domain. Contoh sundaweb.co.id. Nah, inilah .co.id ini yang dinamakan dengan domainnya tersebut. Dan perlu kawan-kawan ketahui itu untuk pemula biasanya masih bingung tuh bagaimana sih cara order domain, cara beli domain. Oke, di link saya sertakan juga ya bagaimana cara membeli domain gitu ya. Karena domain.com, .id itu ya lumayan kita harus beli juga gitu ya. Kenapa jasa-jasa pembuat website itu berbayar meski ada yang gratisan? Ya karena untuk mendapatkan domain.com itu kita harus mengeluarkan uang gitu. Kemudian yang ketiga itu hosting. Hosting itu apa sih? Nah, saya jelaskan bahwa domain itu adalah nama yang diekstensikan menjadi .com, sundakomputer.com. Hosting ini adalah, kalau diibaratkan perumahan itu rumahnya, dan host domain itu adalah nama sebuah perumahan. Contoh kalau di sini misalkan ada perumahan Citra Garden. Nah, Citra Garden ini itu sebuah domain atau nama perumahan diibaratkannya. Dan rumah-rumah yang ada di sana itu, nah itulah yang dinamakan hosting gitu ya. Untuk apa sih rumah itu? Untuk menampung semua isi lemari-lemari, kemudian keranjang, kemudian juga semua banyak kursi-kursi isinya itu ya. Kemudian yang keempat itu ide desain. Nah, ide desain ini nantinya kita tuangkan ke hosting dan domain gitu ya. Karena apa? Karena di desain ini yang perlu kita siapkan yaitu seperti gambar, teks, kemudian video dan lain-lain ya. Dan itu semua itu akan kita masukkan ke hosting. Hosting yang sudah diinstal
yang sudah disatukan antar hosting dan domain jadilah sebuah website. Nah, kalau dibuatkan rumah, ide desain atau desain website ini itu di dalamnya itu kita buat nanti agar menjadi indah rumahnya seperti apa. Nah, disinilah desain kita ya buat gitu. Dan untuk kawan-kawan juga yang masih bingung bagaimana cara order hosting, domain, kemudian membuat desain, itu tenang ya. Di channel ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana cara membuat website dari nol sampai kawan-kawan bisa menciptakan sebuah website sendiri. Nah, link-linknya sudah saya sertakan di bawah, silahkan cek langsung ya. Itu saja. Jika kawan-kawan juga ingin terima beres langsung, saya tidak ingin belajar membuat website tapi saya butuh website secepat mungkin, silahkan kunjungi www.sundaweb.co.id. Jika kawan-kawan ingin belajar bagaimana cara membuat website dari nol, silahkan subscribe channel ini, kemudian juga di komen saya siap belajar gitu ya. Kemudian juga jika ada pertanyaan silahkan di komentar di setiap video yang kita publish gitu ya. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.